Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yugo Subekti dari kelas X Ekonomi Pembangunan. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang masalah kepemimpinan para tokoh di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Yugo Subekti, NIM 12322000003. Yang kedua Iqbal Maulana, NIM 12320000017. Yang ketiga Fatmah Nitami, yaitu NIM 12320000075. Yang keempat M. Rizal Amri Cusen, NIM 123200077. Yang kelima Rosa Indah, NIM 12320000096. Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan Allah tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik, sehingga kami mampu menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila yang berjudul Kepemimpinan. Kami tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nanti dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Dr. Andes Alusius Jodar MSI yang telah membimbing dan menulis makalah ini. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Latar belakang masalah dari kelompok 3. Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen tidak lain merupakan suatu kiat atau kewibawaan yang mampu menggerakkan orang lain baik secara perseorangan maupun kelompok di dalam suatu organisasi, sehingga menimbulkan kemauan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan pengertian kepemimpinan secara sederhana tersebut memberikan makna bahwa dalam lingkup kepemimpinan mengandung banyak dimensi, tugas, fungsi kepemimpinan, kriteria keberhasilan, sumber syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang pemimpin, serta kemampuan profesional dalam mewujudkan tugas dan fungsi kepemimpinan, maupun mampu memahami dan menghayati tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Sebab memahami dan menghayati tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya diharapkan pola pikir, sikap, dan perilaku dapat merumuskan untuk mendefinisikan organisasi yang diembatnya. A. Berperilaku mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. B. Memelihara keutuhan serta membanggakan organisasi. C. Menghindari atau menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam organisasi. D. Kemampuan menciptakan kesadaran dan tanggung jawab orang-orang yang menjadi tanggung jawab anggota, sehingga tiap menjadi tanggung jawabnya merasa dengan sadar sebagai bagian dari kehidupan organisasi yang dipimpinnya. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian kepemimpinan? 2. Apa arti pemimpin? 3. Apakah tugas-tugas pemimpin? 4.
bagaimana kepemimpinan wali kota yang ada di Indonesia? Tujuan pembahasan 1. Dapat mengetahui dan memahami mengenai kepemimpinan. 2. Dapat mengetahui dan memahami mengenai pemimpin. 3. Dapat mengetahui dan memahami tugas-tugas pemimpin. 4. Dapat mengetahui dan memahami kepemimpinan beberapa wali kota dari berbagai daerah. Manfaat: untuk memberi informasi kepada masyarakat luas tentang kepemimpinan dan menambah ilmu bagi para pelajar yang sedang menuntut ilmu. Bab 2. Pembahasan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lain, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal memimpin. Cara memimpin. Kepemimpinan bisa dirumuskan sebagai kiat mempengaruhi orang banyak agar mau bekerja sama memperjuangkan tujuan-tujuan yang ingin mereka capai. Rebecca kemudian menambahkan bahwa seorang pemimpin adalah penggerak ke arah usaha bersama yang terorganisasi. Ia merupakan agen atau pelaksana dari suatu kekuasaan yang menggunakan dirinya. Beberapa implikasi dari berbagai definisi adalah kepemimpinan melibatkan orang lain yaitu pengikut. Sebagai akibat dari kesediaan menerima petunjuk dari seorang pemimpin, anggota kelompok harus dapat memahami status pemimpinnya yang memungkinkan proses kepemimpinan berjalan dengan baik. Kepemimpinan melibatkan kekuasaan, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengaruh, artinya kemampuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku individu atau kelompok. Kepemimpinan melibatkan pengaruh atau influence, yaitu tindakan tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap dan tingkah laku individu dan kelompok. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut, esensi kepemimpinan adalah kepengikutan, dalam arti bahwa menyebabkan seseorang yang menjadi pemimpin adalah jika adanya kemauan orang lain untuk mengikutinya. Dengan demikian, secara umum dan sederhana, kepemimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga mereka mau melakukan usaha atau keinginan untuk bekerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pengertian pemimpin. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif, membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Tugas-tugas pemimpin. Menurut James A. F. Stoner, tugas utama seorang pemimpin adalah 1. Pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satunya dengan atasannya, staf, teman sekerja, atau atasan lain dalam organisasi, sebaik orang di luar organisasi. 2. Pemimpin akuntabilitas. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik.
Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. 3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber. Jadi, pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian, pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif. 4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. 5. Manajer adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah. 6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. 7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah. Menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah, yang pertama, peran hubungan antar perorangan. Dalam kasus ini, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, membangun tim, pelatih, direktur, dan mentor konsultasi. Yang kedua, fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara. Yang ketiga, peran pembuat keputusan berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Kepemimpinan wali kota di Indonesia. 1. Kepemimpinan Ir Tri Risma Harini MT, Wali Kota Surabaya. Dr. Tri Risma Harini, Magister Teknik, terkadang ditulis Tri Risma Harini atau yang akrab disapa dengan Risma. Lahir di Kediri, Jawa Timur 20 November 1961. Pada umur 59 tahun, ia menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sejak 17 Februari 2016. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015. Sebelum menjadi Wali Kota, Risma menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau DKP Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya atau BAPEKO hingga pada tahun 2010. Tri Risma Harini adalah tipe kepemimpinan bureaucratic entrepreneur yang dapat dilihat melalui berbagai prestasi yang telah diraih Risma selama memimpin Surabaya. Entrepreneur didefinisikan sebagai orang-orang yang menggunakan sumber daya dengan cara yang berbeda untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi. Keberadaan seorang bureaucratic entrepreneur memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan perubahan dan pembaharuan pada kebijakan-kebijakan pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dalam program pemerintahan. Penyelenggara negara birokrat yang melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap sistem pemerintahan sehingga menjadi lebih efisien dan produktif dapat dikatakan sebagai bureaucratic entrepreneur. Pada bureaucratic entrepreneur adalah mendobrak sistem yang memecahkan kebuntuan dan memberi solusi inovatif atas permasalahan di sektor publik. Tri Risma Harini juga mampu merubah citra pendidikan di kota Surabaya, Jawa Timur. Berbagai terobosan dan inovasinya dalam bidang pendidikan sudah bisa dirasakan oleh anak-anak Surabaya. Selama 10 tahun pemimpin Surabaya, Risma selalu konsisten menyediakan aksesibilitas pendidikan yang mudah dan murah, termasuk mengembangkan pendidikan gratis hingga pemerataan mutu pendidikan. Sejak awal
kepemimpinan Bu Risma, ia selalu berkomitmen untuk meneruskan dan mengembangkan pendidikan gratis. Dulu pendidikan gratis itu dimulai dari jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP hingga sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pemimpinan Hayadi Suyuti, Wali Kota Yogyakarta. DRS Hayadi Suyuti lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Februari 1064. DRS Hayadi Suyuti adalah putra pertama dari Dr. H. Zarkowi Sojati dan Ibu Jamiwah. Ayahnya pernah menjadi Rektur IAIN Wali Songo Semarang, Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1997 sampai 1999. Duta Besar RI untuk Republik Arab Suriah dan juga aktif pada organisasi Muhammadiyah antara lain Ketua Muhammadiyah Daerah Serang tahun 1965 sampai 1969 serta Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal PP Muhammadiyah tahun 1996 sampai 1997. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Hayadi Suyuti adalah gaya kepemimpinan demokratif. Kepemimpinan Hayadi Suyuti yang demokratif ditandai dengan adanya sifat keterbukaan beliau pada saat pemimpin yang menyebabkan bawahan merasa dihargai, nyaman dan akrab terhadap pimpinan. Gaya demokratif Hayadi Suyuti dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu perumusan visi dan misi, pengambilan keputusan dan kebijakan komunikasi, koordinasi dan motivasi. Dalam perumusan visi dan misi, cara yang digunakan Hayadi Suyuti dalam melibatkan berbagai dan stakeholder merupakan sifat sebagai pemimpin terbuka kepada banyak pihak. Dalam pemimpin keputusan atau kebijakan Hayadi Suyuti selalu melibatkan bawahan terkait dalam bidangnya. Dalam berkomunikasi kepada bawahannya, Hayadi Suyuti menggunakan bahasa-bahasa yang bawahan Hayadi Suyuti melalui yang komunikatif dan akrab terhadap bawahannya. Dalam berkoordinasi kepada bawahan, Hayadi Suyuti melalui koordinasi rutin dan koordinasi instal dalam memberikan motivasi kepada bawahan. Hayadi Suyuti tidak mengedepankan pemberian menteri, namun lebih ke kepujian, penghargaan dan apresiasi program, sedangkan hal ini melihat tingkat kematangan bawahan yang dilakukan oleh Hayadi Suyuti kepada pegawai. Beliau menjelaskan bahwa penguasaan maupun pendelegasian tugas yang beliau berikan pada dasarnya akan melihat dari tingkat pengetahuan dan pengalaman kerja pada pegawai bersangkutan. Kepemimpinan Ridwan Kamil, Wali Kota Jawa Barat. Ridwan Kamil lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971. Emil nama sapaan akrabnya. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Emil atau Ridwan Kamil sebenarnya menyukai berimajinasi sejak masa kecil. Ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang aktif dan cerdas. Ridwan Kamil merupakan pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Ridwan Kamil merupakan sosok yang selalu memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan, ia mengikut sertakan bawahan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kota Bandung sekarang sudah mulai banyak perubahan semenjak dipimpin oleh sosok Ridwan Kamil. Di tangan Ridwan Kamil, Kota Bandung sudah mulai menunjukkan suatu impian yang diimpikan oleh masyarakat Bandung. Kota Bandung sekarang menjadi kota bersih dan hijau.
serta program-program yang dibuat oleh Ridwan Kamil kepada masyarakat Kota Bandung. Semenjak dipercaya sebagai Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil melakukan berbagai terobosan dalam menerapkan berbagai program kerjanya di tengah kebekuan birokrasi. Semenjak dilantik sebagai wali kota pada 2013 lalu, dia membuat terobosan dengan menghidupkan kembali tanaman-tanaman kota, memberi denda kepada perokok di tempat umum, hingga mempercepat pembuatan akte kelahiran bagi warganya. Walaupun langkahnya itu terkadang dihadang berbagai kendala, Ridwan yang berlatar arsitek ini mengaku telah berusaha berinovasi yang barangkali dulu tidak pernah dilakukan para pendahulunya. Misalnya saja, Emil begitu sapaan akrabnya, nyaris rutin menyapa warganya melalui media sosial atau menemui secara langsung warganya yang kurang beruntung dengan mengajaknya makan bersama. Berbagai langkahnya ini kemudian menarik perhatian media, sehingga namanya pun banyak disebut. Pria kelahiran 1971 ini lantas dianggap contoh pemimpin di tingkat lokal yang mampu berinovasi. Wartawan senior asal Bandung, Budiana Kartawijaya, mengatakan Ridwan Kamil bukanlah nama baru di benak masyarakat kota ini. Dia juga bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul dan menghiasi judul utama berbagai media massa. Memanfaatkan sepenuhnya media sosial. Alumni Teknik Arsitektur ITB Bandung tahun 1990 sampai 1995 ini melakukan dialog langsung dengan warganya. 4. Kepemimpinan Dr. Insinyur Haji Nur Mahmudi Ismail, MSc, Wali Kota Depok. Dr. Insinyur Haji Nur Mahmudi Ismail, MSc, lahir di Kota Kediri, Jawa Timur pada tanggal 11 November 1961. Umur beliau yaitu 59 tahun. Beliau adalah seorang ilmuwan pangan dan politikus Indonesia dari Partai Keadilan. Ia menjabat sebagai Wali Kota Depok periode 2006 sampai 2011 sejak 26 Januari 2006. Berpasangan dengan Yuyun Wirasaputra pada Pilkada Depok 2010, maju mencalonkan kembali sebagai calon Wali Kota Depok dengan nomor urut 3 bersama Sekretaris MUI Depok, yaitu Kiai Haji Dr. Idris Abdul Somad MA. Dalam pemilihan umum Wali Kota Depok 2015, karena Ismail secara konstitusional dilarang untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Idris mencalonkan diri sebagai wali kota dengan politisi Partai Gerakan Pancasila Raya Pradi Supriyatna. Pasangan ini mendapatkan 411.367 suara atau 59,4% dan mengalahkan pasangan Dimas Oki Nugroho dan Babai Suhaimi yang diusung PDI. Setelah diangkat sebagai wali kota pada tahun 2016, kebijakan resmi pertama yang dikeluarkannya adalah untuk berhenti mengeluarkan izin untuk minimarket. Pada tanggal 31 Agustus 2019, lagu Hati-Hati ciptaan Koko Tole yang dinyanyikan Idris mulai diputar di lampu merah Simpang Ramanda, Jalan Margonda Raya, Depok. Lagu ini berisi pesan pengendara agar tertib lalu lintas. Lagu ini mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Setelah dakwaan warga Indonesia dan pemerkosa serial Guy Reichardt Sinaga di Inggris, Idris mengumumkan bahwa ia berencana untuk melakukan razia komunitas LGBT lokal di Depok. Pengumuman ini dengan cepat dikutuk oleh aktivis hak asasi manusia.
Ketika ia menjabat sebagai wali kota Kota Depok, mendapatkan penghargaan terbaik 1 dalam Anugerah 1 Data Pembangunan Jawa Barat 2016 kategori kota dan penghargaan sebagai dokumen perencanaan terbaik 2 dalam Anugerah Pangripta Nusantara tingkat Provinsi Jawa Barat 2016. Kemudian Idris bersama Imam Budi Hartono maju dalam Pilkada Depok 2020 dengan mendapatkan nomor urut 2. Idris melawan wakilnya sendiri di pemerintahan, yaitu Pradi Supriyatna yang menggait Afifa Alia sebagai calon wakil wali kota. 5. Kepemimpinan Dr. Andus Haji Sutiaji, Wali Kota Malang. Sutiaji lahir di Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 13 Mei 1964. Dalam keseharian, Sutiaji juga akrab disapa Mas Aji. Kini Sutiaji menjabat sebagai Wali Kota Malang. Sutiaji didampingi Wakil Wali Kota Sofyan Edi Jarwoko untuk memimpin Kota Malang selama periode 2018 sampai dengan 2023. Sutiaji bukan nama baru di kancah perpolitikan. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Malang. Ada beberapa sorotan publik yang masih menjadi pekerjaan rumah keduanya. Selama 1 bulan belakangan ini menempatkan beberapa indikator pelayanan publik. Yang pertama, aspek pelayanan publik yang terdiri dari penilaian biaya pendidikan, kualitas pendidikan, keterjangkauan biaya berobat, kualitas pengobatan, kualitas air bersih, penilaian pembuatan KTP, dan penilaian pelayanan pembuatan KTP. Informan yang melakukan penilaian sejumlah 280 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan kompleksitas di tingkat pendidikan, pekerjaan, ekonomi, agama, dan status. Untuk pelayanan publik, rata-rata kinerja pemerintah mendapatkan kategori baik ke sangat baik, dengan rentang presentasi nilai 53,2% sampai 59,3%. Dalam konteks ini, model pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyedia layanan sudah cukup baik dalam rangka mekanisme tindak lanjut atas permohonan masyarakat. Kedua, aspek hukum yang menjadi penilaian. Di dalamnya terdapat penilaian ketertiban hukum, penilaian pemerintah bebas KKN, penilaian perlindungan masyarakat. Dari hasil yang diperoleh, rata-rata kinerja pemerintah mendapatkan kategori cukup ke baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal yang menjadi penilaian masyarakat adalah terkait sikap pemimpin daerah dalam kasus adanya kerusuhan warga Papua di Malang. Meskipun pemerintah sudah berupaya melakukan yang terbaik, masyarakat masih trauma dan takut apabila terjadi hal yang sama di kemudian hari. Ketiga, aspek infrastruktur juga tidak lepas dari penilaian masyarakat. Ada 3 aspek yang menjadi penilaian masyarakat: pembangunan jalan kota, penerangan jalan, penilaian pembangunan drainase, penilaian yang diberikan masyarakat terkait kinerja pemerintah, baik ke sangat baik. Ini dikarenakan ketiga aspek tersebut telah dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Warga masyarakat menilai bahwa pemerintah telah memberikan jaminannya terkait masalah infrastruktur jalan yang telah mengalami perbaikan dengan cepat. Kesimpulan, pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatan bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Tugas pemimpin dalam kepemimpinan meliputi menyalami kebutuhan kelompok. Dari keinginan itu dapat dipetiknya kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar-benar dicapai. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memahami akan tugas kewajibannya serta dapat menjalani hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan sehingga terciptanya suasana kerja yang mempunyai bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan mengembangkan gagasan dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah diterapkan. Kepemimpinan risma adalah tipe kepemimpinan birokratis entrepreneur
yang terlihat dalam keseharian Trisma, yaitu sifat sederhana dan jujur, sosok peduli dan merakyat. Tri Risma sebagai wali kota selalu ada bersama rakyat dan masyarakat ataupun masyarakat Surabaya tanpa membedakan status dan golongan. Di samping itu, Tri Risma dalam kepemimpinan melakukan banyak inovasi, mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak baik dalam dan luar negeri. Gaya kepemimpinan Haryadi Suyuti, dua sudut pandang, yaitu gaya kepemimpinan demokratis yang bernada positif dan gaya kepemimpinan kebebasan yang bernada negatif. Bingkai tersebut terlihat pada seluruh perangkat framing dari setiap struktur atau lain penonjolan kutipan sumber unsur 5W tambah 1H, detail, koherensi, skema penulis berita, dan penekanan menggunakan kata idiom serta gambar atau foto. Serta itu posisi berita menunjukkan berpihak KR kepada pencalonan Haryadi Suyuti sebagai wali kota periode 5 tahun berikutnya. Pada tahun 2003, Ridwan Kamil dicalonkan sebagai wali kota oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang pemilu wali kota dari Bandung 2003 didampingi oleh Oden Muhammad Daniel sebagai calon wali kota dari Partai Keadilan Sejahtera. Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung sejak 2014, merupakan sosok pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan seorang karismatik mempunyai daya tarik dan kekuatan energi yang kuat yang berasal dari latar belakang biografik, pendidikan, kekayaan penampilan, sehingga pengikut besar dia dianggap memiliki kekuatan gaib, supernatural power. Latar belakang pendidikan sebagai seorang arsitektur handal menjadi modal yang menjanjikan Ridwan Kamil untuk mampu mengolah tata ruang kota Bandung menjadi lebih baik dan teratur. Siti Hadijah dan Edi Sofyan, pasangan terpilih, tidak lepas dari berpindahnya kepercayaan warga Malang terhadap Inci Pur. Bisa dibilang keduanya memang sudah ditakdirkan sebagai pemimpin kota Malang 2018 sampai 2023. Melihat ekspektasi dan masyarakat yang tinggi, keduanya dengan cepat melakukan gebrakan yang berhubungan dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai penjabat publik yang dipilih oleh rakyat, akuntabilitas keduanya harus menjadi tolak ukur utama. Keduanya tidak bisa kehendak hati dalam menjalankan roda pemerintahan yang baru dibenahi. Semua itu dilakukan oleh rangka mewenang kekuasaan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Malang. Namun keduanya memang tidak lepas dari sorotan publik dari kacamata survei melayani publik, kinerja pelayanan publik selama serta menjabat, mendapatkan apresiasi baik oleh masyarakat.